Film The Amazing Spider-Man ini diperankan oleh Andrew Garfield sebagai Peter. Nah, Peternya di sini udah nggak cupu lagi guys, malah lebih ke tengil, cool, ganteng, kayak Mimin, dan bau jempol. Spider-Man kali ini harus melawan monster kadal yang biasa kita kenal sebagai Lizard. Apakah pahlawan kita semua ini berhasil mengalahkan Lizard? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molat, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget. Kali ini Mimin mau membahas alur film dari The Amazing Spider-Man. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Penasaran Min? Aku juga penasaran Min. Aku yo penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai, Yos. Oh iya, video ini mengandung banyak sekali spoiler, guys. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa nonton filmnya dulu yo. Atau ngintip dikit-dikit videonya Mimin. Juga boleh, nggak ada salahnya. Yowes, tanpa berlama-lama lagi. So, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Peter Parker ini sudah kecil. Sudah kecil. Masih kecil. Saat itu, ruang penelitian ayahnya Peter Parker, yaitu Richard Parker, sedang dibobol oleh maling. Setelah kemalingan tersebut, ayahnya Peter Parker ini terlihat sangat panik. Ia lekas membawa Peter Parker ke rumah paman dan bibinya. Di sana ia menitipkan Peter Parker, lalu meninggalkannya dengan berat hati. Singkat cerita, Peter Parker ini sudah tumbuh dewasa. Diperlihatkan sedang terjadi kegaduhan di sekolahnya. Flash ini sedang membuli salah satu murid. Lah karena Peter Parker ini berjiwa pahlawan, ia pun mencoba untuk melerai kegaduhan tersebut. Yo karena jiwa kepahlawanan tok masih kurang yo, harus diimbangi dengan kekuatan. Peter ini malah digebukin balik sama si Flash. Beruntungnya, di sini ada Gwen Stacy yang melerai perkelahian tersebut. Saat pulang sekolah, Peter ini membantu Paman Ben untuk memperbaiki pompa air. Setelah selesai membantu Paman Ben dan mulai berberes-beres, Peter ini tidak sengaja menemukan sebuah tas yang berisikan dokumen-dokumen peninggalan ayahnya. Peter ini sangat penasaran oleh apa yang terjadi dengan ayahnya. Di dalam tas tersebut, Peter ini menemukan sebuah foto ayahnya dengan seorang ilmuwan, dan Paman Ben menjelaskan ilmuwan tersebut adalah teman ayahnya, bernama Kurt Connor, yang berasal dari perusahaan Oscorp. Setelah itu, Peter ini langsung mencari tahu tentang Kurt Connor, dan di sana ia mengetahui suatu hal, kalau Kurt Connor ini ada hubungannya dengan kecelakaan ayahnya. Kurt Connor ini juga diketahui sedang melakukan eksperimen, yaitu menciptakan manusia tanpa kelemahan. Karena sangat penasaran dengan teman ayahnya ini, Peter pun mendatangi perusahaan Oscorp untuk menemui Connor. Peter memasuki perusahaan tersebut dengan cara mencuri kartu identitas pengunjung lain. Namun sialnya, pemandu pengunjung tersebut adalah Gwen Stacy yang sedang magang di perusahaan tersebut. Kemudian Dr. Connor ini keluar untuk menyambut para pengunjung. Tangannya Dr. Connor ini buntung sebelah guys. Di sini Dr. Connor mengajukan beberapa pertanyaan dan Peter Parker berhasil menjawab pertanyaan dari Dr. Connor yang membuat Dr. Connor ini mengagumi Peter. Melihat kemunculannya Peter, Gwen ini sangat terkejut lah karena Peter ini tidak ada di daftar pengunjungnya. Namun Gwen ini berusaha membantu Peter untuk menutupi identitasnya. Setelah itu Gwen ini menyuruh Peter untuk meninggalkan grupnya. Lah di saat Peter ini sedang mundur-mundur, Peter ini malah menabrak pemilik Oscorp yang bernama Regis Rahta. Di situ Peter ini menemukan suatu simbol di dokumennya Regis Rahta yang sama dengan simbol di dokumennya ayahnya. Ia pun menjadi semakin penasaran dan memutuskan untuk mengikuti Regis Rahta. Saat mengikuti Regis, Peter ini sampai di suatu ruangan yang merupakan ruangan penelitian laba-laba. Dan di saat Peter ini sedang melihat-lihat, tiba-tiba laba-laba ini berjatuhan ke arahnya. Setelah itu kita diperlihatkan Regis ini sedang menemui Dr. Connor. Di sini Regis menyuruh Dr. Connor untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Kembali lagi kepada Peter yang sedang mengembalikan kartu identitasnya kepada Gwen. Tidak lama setelah itu, Peter ini dientup oleh laba-laba, digigit oleh laba-laba yang berasal dari ruangan eksperimen tadi. Saat perjalanan pulang di kereta, Peter ini merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba, seluruh panca inderanya Peter ini menguat. Ia memiliki insting dan refleks yang sangat kuat. Dan gak hanya itu, tangannya Peter ini tiba-tiba menjadi lengket terhadap benda. Karena belum bisa mengendalikan kekuatannya ini, Peter malah membuat kegaduhan di dalam kereta. Saat sampai di rumah, Paman Ben dan Bibi May ini merasa ada yang aneh dari Peter. Di pagi harinya, Peter ini sangat kacau lah dengan kekuatan barunya ini.
Singkat cerita, Peter ini masih melanjutkan investigasinya untuk mencari kebenaran ayahnya. Ia pun mendatangi kediamannya Dr. Connor dan ia mengaku sebagai anak dari Richard Parker. Di sini Peter memberikan hasil risetnya dari dokumen ayahnya yang membuat Dr. Connor ini sangat kagum terhadapnya. Connor pun mencoba untuk mengajak Peter untuk datang ke kantornya. Saat di sekolah, Flash ini sedang membuli lagi murid lainnya. Karena Peter sudah memiliki kekuatan yang aneh ini yoto, Peter pun mencoba untuk mempermainkan Flash. Dan benar saja, setelah dipermainkan oleh Peter, Flash ini menjadi kena mental. Namun sayangnya, Peter ini harus dipanggil ke BP. BP atau apa ya kalau di luar namanya? Karena telah merusak properti sekolah. Setelah di BP versi orang bule, Peter dan Paman Ben ini bertemu dengan Gwen Stacy. Sebelum meninggalkan Peter, Paman Ben ini meninggalkan pesan terhadap Gwen bahwa Peter ini memajang foto Gwen di kamarnya. Tentu saja hal ini membuat Peter sangat canggung dan merasa ingin sekali meninggalkan planet bumi. Singkat cerita, Peter Parker ini sudah mulai bisa menguasai kekuatannya. Kemudian di kantor Dr. Connor, Peter diperlihatkan sebuah alat yang bisa menyebarkan serum obat ke seluruh penjuru kota. Kemudian mereka ini lanjut ke sebuah penelitian perpindahan regenerasi dari kadal ke tikus. Setelah banyak mencoba dan gagal-gagal terus, akhirnya ada satu percobaan yang berhasil. Dr. Connor pun langsung mencoba serum kadal tersebut kepada tikus yang cacat. Karena Peter ini pulangnya terlalu malam, Paman Ben pun marah kepadanya. Hal ini membuat Peter ngambek. Apalah ngambek itu? Alay banget. Hal ini membuat Peter menggerutu. Peter pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena merasa khawatir dengan Peter, Paman Ben ini akhirnya memutuskan untuk menyusulnya. Di saat Peter ini membeli minuman, ia ini malah diusir oleh penjualnya karena uangnya kurang. Di waktu yang sama, ada seorang perampok yang sedang mencuri di tempat tersebut. Perampok tersebut memberikan Peter minuman yang tidak bisa ia beli tadi. Di saat perampok itu kabur, pemilik toko meminta bantuan terhadap Peter. Di sini, Peter tidak ingin membantunya dan dia malah menjawab kalau itu bukan urusannya. Namun naasnya, perampok yang dilepaskan oleh Peter tadi malah menembaki Paman Ben hingga tewas. Tentu saja hal ini membuat Peter sangat menyesali perbuatannya. Peter ini sangat berduka atas kematian Paman Ben. Di sekolah, ia hampir saja mengajar Flash. Padahal Flash ini hanya mau mengucapkan bela sungkawanya terhadap Peter. Saking galaunya Peter, bahkan pelukan dari Gwen tidak mampu menenangkan hati Peter. Di malam harinya, Peter ini turun ke jalan untuk mencari pembunuh Paman Ben. Peter ini sempat berhadapan dengan beberapa berandalan yang dikiranya adalah komplotan dari perampok tersebut. Namun, Peter ini salah sasaran dan dia ini malah terjatuh di sebuah ring tinju. Yang di sana terdapat gambar yang menginspirasinya untuk membuat topeng agar bisa menutupi identitasnya. Setelah itu, Peter ini masih mencari kriminal tersebut menggunakan kostum buatannya yang masih belum sempurna. Di samping itu, Peter ini juga mengembangkan eksperimennya membuat jaring laba-laba yang ia sebut sebagai web shooter. Setelah penemuannya ini selesai, Peter ini lantas langsung mencobanya. Namun, Peter tidak langsung bisa menguasainya dan malah membuat banyak kekacauan. Peter yang masih memburu pembunuh pamannya membuat seorang polisi ingin menangkapnya karena tindakan Peter yang suka main hakim sendiri. Dan polisi tersebut ternyata adalah ayah dari Gwen Stacy. Peter ini selalu melakukan perkembangan dari kostumnya dan akhirnya terciptalah kostum yang sempurna yang akan ia gunakan untuk bermain film ini. Peter kemudian menangkap satu penjahat yang terlihat mirip seperti pembunuh pamannya. Di saat sedang menggarap itu penjahat, tiba-tiba Peter ini dikepung oleh beberapa polisi. Peter pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi tersebut. Beruntungnya Peter ini berhasil melarikan diri, namun hal ini membuat ayahnya Gwen semakin geram. Sementara itu di perusahaan Allscope, terlihat tikus yang tadinya cacat, sekarang sudah bisa beregenerasi dan sembuh. Mengetahui hal tersebut, Rachid ini menyuruh Dr. Connor untuk menyuntikkan serum tersebut kepada manusia. Namun di sini Dr. Connor menolaknya karena ragu, yang membuatnya malah dipecat dari perusahaan tersebut. Karena keputusan yang hanya sepihak ini membuat Dr. Connor marah dan menyuntikkan serum tersebut kepada dirinya sendiri. Kembali kepada Peter, di sini Peter ditemui oleh Gwen yang mengundangnya makan malam di rumahnya. Singkat cerita, Peter ini sampai ke rumahnya Gwen, namun dia ini lewat gendeng. Lewat atap maksud Mimin. Saat mereka ini sedang berdua, tiba-tiba ayahnya Gwen ini masuk ke dalam. Ya iyalah, masuk itu yuk ke dalam, mana ada masuk keluar. Peter pun berkenalan dengan ayahnya Gwen.
Di sisi lain, tangannya Connor ini sudah tumbuh, udah nggak buntung lagi. Ia pun mencoba untuk menghubungi Rajit, namun sesuatu yang aneh terjadi kepadanya. Setelah itu, Dr. Connor memutuskan untuk mengejar Rajit menggunakan taksi. Di dalam taksi tersebut, Dr. Connor ini mulai berubah. Apakah Dr. Connor ini berubah gara-gara terkena sinar rembulan? Yo enggak lah, itu mah GGS. Kembali kepada Peter. Saat ini, Peter sedang makan malam bersama keluarga Gwen. Di sana, ayah Gwen membahas tentang betapa bencinya dia terhadap manusia laba-laba yang suka main hakim sendiri. Namun Peter tidak setuju dengan pernyataan ayah Gwen. Sempat bercekcok cek cak cek cok cek cerot. Peter pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan acara makan malam tersebut. Sebelum Peter pergi, Gwen pun menyusulnya. Nah, di sini Peter ingin mengatakan sesuatu. Namun ia ini merasa sangat berat untuk mengungkapkannya. Di saat Gwen ini ingin pergi, Peter pun mengeluarkan jaring laba-labanya yang membuat Gwen tersadar kalau Peter ini adalah manusia laba-laba. Di saat mereka berdua ini sedang bermesra-mesraan, tiba-tiba ibunya Gwen ini mengganggu aja lah. Ia menyuruh Gwen untuk segera masuk ke rumah. Di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi hal yang darurat. Peter dan ayahnya Gwen pun langsung menuju ke tempat yang darurat tersebut. Usut punya usut, penyebabnya adalah Dr. Connors. Dr. Connors ini berubah menjadi manusia kadal yang kita kenal sebagai manusia kadal. Maksud Mimin, kita kenal sebagai Lizard. Lizard ini telah menghancurkan taksi yang ia tumpangi tadi. Makhluk kadal tersebut berusaha mencari Rajit yang sedang terjebak di dalam mobilnya. Saat Rajit ini ditemukan dan nyawanya sedang terancam, beruntungnya di sana ada Peter yang menyelamatkannya. Lizard ini berusaha melarikan diri dari Peter. Namun Peter ini tidak mengejarnya dan lebih memilih untuk menyelamatkan anak kecil. Anak kecil itu bertanya kepada Peter siapa namanya, dan di sini Peter menjawab Spider-Man alias Spider-Man. Sementara itu, Lizard terlihat memasuki sebuah gorong-gorong dan dia sudah berubah lagi menjadi Dr. Connor. Keesokan harinya, ayah dari Gwen ini mengumumkan kepada publik tentang penangkapan Spider-Man. Walaupun ayahnya ini sangat membenci Spider-Man, namun Gwen ini kebalikannya. Dia ini sangat mengagumi sosok Spider-Man. Peter lalu mendatangi kantor Dr. Connor, namun ia mendapatkan sambutan yang sangat tidak ramah. Peter merasakan ada yang berubah dari Dr. Connor. Saat Dr. Connor ini pergi, Peter menyaksikan bahwa tikus percobaan Dr. Connor sekarang sudah berubah menjadi tikus monster. Mengetahui kejanggalan tersebut, Peter langsung melaporkan hal ini kepada ayahnya Gwen. Namun ayahnya Gwen ini malah menganggap perkataan Peter sebagai lelucon dan dia malah mengusir Peter. Saat di jalan, Peter ini melihat kawanan kadal kecil memasuki gorong-gorong. Untuk memastikan hal aneh tersebut, Peter pun akhirnya memutuskan untuk memasuki gorong-gorong tersebut. Peter menjepretkan jaring-jaringnya ke semua sisi dan memilih menunggu apa yang akan terjadi. Peter juga menyiapkan sebuah kamera untuk mendokumentasikan hal-hal yang akan terjadi. Di sisi lain, Dr. Connors ini sedang mendokumentasikan dirinya saat menggunakan serum tersebut. Kembali ke Peter, tiba-tiba salah satu jaring Peter yang menuju ke suatu lorong bergetar, diikuti dengan komunitas kadal-kadal kecil ini yang menuju ke arah lorong tersebut. Peter yang menelusuri lorong tersebut tiba-tiba diserang oleh Lizard dan terjadilah pertarungan antara laba-laba melawan kadal-kadal. Maksud Mimin, pertarungan antara kadal melawan laba. Pertarungan pun berlanjut di dalam air. Peter yang tidak bisa apa-apa di dalam air semakin terpojok. Namun Peter ini berhasil selamat setelah melewati saluran air yang sempit. Lizard di sini mulai menyadari keberadaan kamera tersebut dan mengetahui bahwa pemilik kamera tersebut adalah Peter Parker. Setelah pertarungan, Peter ini menuju ke rumahnya Gwen untuk mendapatkan perawatan. Bukannya ke rumah sakit, lah ini malah ke rumahnya Gwen. Nyeleh. Modus kamu itu ter. Di sini Peter memberitahu Gwen bahwa Lizard adalah Dr. Connors yang merupakan atasannya Gwen. Dan dia juga berjanji akan menghentikan Dr. Connors karena ia juga ikut andil dalam penelitian serum kadal tersebut. Di sisi lain, Dr. Connors ini malah menambah dosis dari serum kadal ini kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lizard ini menyerang sekolahnya Peter untuk mencari Peter. Setelah memporak-porandakan sekolahnya Peter pun memutuskan untuk melawannya. Perbaku hantaman antara mereka berdua pun dimulai. Sambil bertarung, Spider-Man ini mencoba untuk membujuk Dr. Connors untuk menghentikan semua ini. Tapi di sini Lizard tidak mendengarkan perkataan dari Spider-Man. Lah kan kadal emang nggak punya telinga, mana bisa dengar? Punya toh.
Lizard pun lanjut untuk memukuli Spider-Man. Di sini Gwen datang untuk membantu Spider-Man dengan cara menghantam itu kepalanya Lizard menggunakan bangku. Spider-Man pun memanfaatkan bantuan dari Gwen dan membuntel atau membungkus Lizard menggunakan jaringnya. Setelah mengungsikan Gwen, Spider-Man pun lanjut bertarung dengan Lizard. Pertarungan yang seru pun terjadi sampai seketika kadal tersebut menghilang. Peter melihat ada jas Dr. Connors di sebuah lubang. Ia pun menelusuri lubang tersebut. Peter menghubungi Gwen agar Gwen ini mengambil alat di penelitian Oscorp, yaitu alat penawar serum kadal ini. Peter ini sampai di markasnya Dr. Connors dan di sana ia melihat rencana dari Dr. Connors, yaitu ia akan menyebarkan serum kadal ini menggunakan alat yang ada di kantor Oscorp ke seluruh kota. Mendengar ada serangannya Lizard, ayahnya Gwen ini ingin agar Spider-Man tidak ikut campur. Singkat cerita, para polisi ini mulai menemukan Lizard. Di sana mereka mengepung Lizard dan menembakinya. Namun, Lizard ini malah menyebarkan serum kadalnya, yang menyebabkan para polisi ini berubah menjadi siluman kadal. Monster kadal. Lizard juga turun ke jalan untuk menyebarkan serum kadalnya. Di sisi lain, Gwen ini sudah sampai ke tempat yang dimaksud oleh Peter. Namun Peter menyuruhnya untuk segera pergi, karena Lizard ini juga sedang menuju ke sana. Tapi Gwen tetap menunggu serum penawar tersebut sampai selesai. Peter yang sedang buru-buru untuk menyelamatkan Gwen, malah disetrum oleh polisi. Saat topengnya Peter ini dibuka, Peter ini sempat melakukan perlawanan. Namun akhirnya ia menunjukkan identitasnya kepada ayahnya Gwen. Karena alasan buru-buru untuk menyelamatkan Gwen, akhirnya ayahnya Gwen pun melepaskan Peter. Namun sayangnya Peter ini ditembak kakinya oleh salah satu polisi. Lizard akhirnya sampai di gedung Oscorp, lalu Gwen pun bersembunyi darinya. Lizard yang mengetahui alat penyebaran serum itu sudah tidak ada, lalu mencoba untuk mencarinya. Tidak lama setelah itu, Lizard ini akhirnya menemukan Gwen beserta alat tersebut. Namun Lizard ini hanya mengambil alat tersebut dan tidak memperdulikan keberadaan Gwen. Dan secara kebetulan, serum penawarnya sudah selesai. Di sisi lain, Spider-Man ini sangat kesusahan untuk menuju ke Oscorp. Perjuangan Spider-Man ini bahkan menjadi berita utama di televisi. Melihat beritanya Spider-Man, seorang pekerja bangunan yang anaknya telah diselamatkan oleh Spider-Man memutuskan untuk menghubungi teman-temannya untuk membantu Spider-Man. Para pekerja konstruksi ini membentangkan seluruh kren yang ada di kota agar memudahkan jalan Spider-Man. Helikopter juga tidak ketinggalan untuk membantu menerangi jalannya Spider-Man. Polisi juga membersihkan jalanan untuk mempermudah Peter. Dan akhirnya Spider-Man pun sampai di gedung Oscorp. Gwen yang sudah keluar dari gedung Oscorp langsung diamankan oleh ayahnya dan ia juga menitipkan serum penawar tersebut kepada ayahnya. Di saat Lizard memasang alat tersebut, tiba-tiba Spider-Man datang dan langsung menyerangnya. Pertarungan mereka berdua ini menyebabkan kebocoran di beberapa pipa hidrogen. Spider-Man berhasil ditangkap oleh Lizard, namun ayahnya Gwen ini datang untuk membantu. Lizard yang terkena gas hidrogen akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di sini ayahnya Gwen menyuruh Peter untuk segera pergi untuk memasang serum penawar tersebut. Namun tiba-tiba Lizard ini bangkit kembali dan melumpuhkan ayahnya Gwen. Setelah melumpuhkan ayahnya Gwen, Lizard ini bergegas untuk mengejar Peter. Dalam waktu yang sangat dramatis, Spider-Man berhasil memasang serum penawar tersebut dan penawar tersebut pun menyebar di udara. Karena terkena serum penawar, Lizard pun akhirnya berubah menjadi Dr. Connors lagi. Dr. Connors pun terjatuh dari ketinggian. Di saat itu, Peter juga ikut terjatuh dan dia tidak bisa mengeluarkan jaring laba-labanya karena web shooternya telah hancur saat pertarungan. Namun Peter berhasil diselamatkan oleh Dr. Connors yang telah kembali ke kesadarannya. Setelah itu, Peter menghampiri ayah Gwen yang sedang sekarat. Ayah Gwen meminta maaf kepada Peter karena telah salah menilainya. Ia juga berpesan agar Peter ini menjauh dari anaknya karena Peter selalu berhubungan dengan penjahat yang bisa kapan saja membahayakan anaknya. Setelah itu, ayah Gwen pun akhirnya meninggal. Dr. Connors pun ditangkap dan terlihat di pemakaman ayahnya Gwen ini. Peter hanya memantau dari jauh saja. Lalu Gwen ini menemui si Peter di rumahnya dan menanyakan mengapa Peter ini tidak hadir di saat ia sedang berduka. Peter terlihat sangat susah untuk menjelaskan dan Gwen pun pergi meninggalkannya. Di sini Gwen sudah tahu kalau Peter ini sudah membuat janji dengan ayahnya. Di dalam kelas, Peter ini membisikkan sesuatu kepada Gwen, yaitu jika melanggar janji adalah hal yang menarik. Mendengar hal tersebut, Gwen pun tersenyum. Film diakhiri dengan Spider-Man ini kembali beraktivitas menggunakan web shooternya.
Nah itu tadi guys, alur cerita dari film The Amazing Spider-Man. Gimana ceritanya? Seru toh? Ya seru dong. Nantikan terus video-video Mimin yang selanjutnya yos. Dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.